لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau di tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan di tempat kita hari ini, di tempat ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat ini menjadikan wasilah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan sampaikan kepada habibana wa nabiyana karim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta diakui menjadi muridnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ridani radhiyallahu anhu. Yang saya hormati para alim dan ulama, para muqaddam Thariqah Tijaniyah, para abna dzurriyyah muqaddam Thariqah Tijaniyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan berdirinya saya di sini mendapatkan ridho dari beliau sebagai Sohibul Bait. Yang saya hormati Sohibul Haul Kiai Haji Zainul Arifin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan istiqomah, yaitu tiap tahun, agenda tiap tahun dengan dihawalkannya yang pertama Syekh Muhammad bin Yusuf serta Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Mudah-mudahan saya sebagai perwakilan keluarga, karena lihat dari histori sejarah, meskipun saya belum lahir pada waktu itu, begitu dekatnya hubungan antara Jawa Timur dan Jawa Barat, khususnya kedekatan Syekh Muhammad bin Yusuf dengan Habib Muhammad bin Ali Al-Baid, dilanjutkan dengan para keturunannya sampai hari ini. Mudah-mudahan tidak terputus sampai akhir hayat. Amin. Karena kalau terputus, takut terputus, rahmat Allah nggak bakalan turun. Karena Allah dalam hadis kusinya menyebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Apabila kita pengen disayangi oleh penduduk langit, maka kita harus menyambung silaturahim dengan penduduk bumi. Hanya alhamdulillah saya berserta abna Habib Luqman, Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Muhammad. Sebetulnya dalam Thariqah Tijaniyah itu beliau lebih senior daripada saya. Tapi ya bagaimana lagi ya? Masih muda. Umur baru 41 tahun, dipotong masa balik 15 tahun jadi 27 tahun. Kira-kira masih laku nggak sama gadis? Barangkali di sini ada yang punya gadis gitu kan. Hadirin rahimakumullah. Kiai Umar Said itu begitu mahabbah pada guru-gurunya, sehingga sampai detik ini, sampai jam sekarang masih tetap terjalin. Yang dihawalinnya sama dengan namanya sama dengan saya. Kalau yang dihawalin Kiai Umar Said, kalau saya Umar Said, bedanya beda akhirnya aja. Tapi mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya. Amin, amin. Diberkatkan umurnya. Amin. Karena apa? Apabila tidak ada ridho dari Sohibul Haul, tidak ada ridho dari orang yang dihawalkan, tidak ada ridho dari para leluhur, apa gunanya kita? Karena apa? Sholawat Fatih itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa taala.
hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nurnya salat tadi itu diturunkan kepada baginda Rasulullah, mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ainur rahmati rabbaniyah, sebagai khatmul anbiya wal mursalin. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nur salawat tadi itu dialirkan lagi kepada apa? Kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu sebagai khatmul anbiya, sebagai penutup para wali Allah Subhanahu wa taala. Dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani diturunkan lagi nur salawat tadi itu kepada para khalifah, wabil khusus sahibul hal khalifah Syekh Muhammad bin Yusuf. Dari khalifah itu dihadirkan lagi nur salawat tadi itu kepada para muqaddam Thariqah Al-Tijaniyah radhiyallahu anhu. Dari para muqaddam diturunkan lagi nur salawat tadi itu kepada para ikhwan akhwat Thariqah Al-Tijani. Makanya alhamdulillah sama Allah sebagai ikhwan Thariqah Tijaniyah itu dipermudah bertemunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apabila ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan akhwat Thariqah Tijaniyah ini cukup dengan 35 menit watifah. Setelah baca Jawharatul Kamaliyah ke-7 sampai ke-12 maka Rasulullah hadir jasmaninya dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani dengan para sahabat yang 4. Makanya kalau misalnya pengen dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan mahabbah, maka setiap jam jenuh wadifah lagi, malam wadifah lagi. Tapi banyak yang nggak ngeh. Makanya ketika Rasul hadir itu jangan ngelamun gitu kan. Kalau ngelamun Rasulullah takut penuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah kepada Rasulullah itu seperti ada contohnya kisah Sauban. Sauban itu seorang sahabat yang kurus hitam. Ketika ingin memandang wajahnya Rasulullah, beliau hadir kepada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Sauban itu tidak hadir, yang hadirin rahimakumullah, tidak hadir. Sampai Rasulullah bertanya, "Kemana Sauban, kemana Sauban?" Yang akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan nggak dipilih-pilih sahabat tuh, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang gemuk ataupun yang kurus, baik yang alim ataupun yang awam gitu kan. Akhirnya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Sauban, kenapa badan engkau begitu kurus? Apakah engkau tidak makan? Apakah engkau punya pikiran yang lain? Apakah engkau mempunyai masalah yang lain?" "Enggak ya Rasulullah SAW." Sahabat Sauban itu makannya cuma 1 kali dalam 3 hari. "Apakah engkau tidak punya makanan?" "Alhamdulillah ya Rasulullah SAW, saya insya Allah kalau makanan ada. Cuma saya masih kepikiran sampai sekarang." "Pikiran apa yang engkau pikirkan?" kata Rasulullah SAW. "Saya di dunia ini ketika engkau masih ada, saya masih ada. Kalau saya pengen ketemu dengan engkau, cukup hadir kepada majlis engkau. Yang saya pikirkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ketika aku pengen ketemu dengan wajahnya, dengan memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu yang jadi pikiran Sauban, sampai kurus, sampai jarang makan. Kepikiran bukan pengen kaya, bukan pengen tahta, bukan pengen jabatan, bukan pengen uang. Hanya pengen memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apabila dibandingkan engkau di surga yang paling atas. Kalau saya, kata Sauban, ini surga yang paling bawah mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u man ahabba wa anta man ahbabta." Orang di surga itu bakal bersama dengan orang yang kita cintai yang ada di dunia ini. Apabila kita sini berbareng semua hadir di halnya Kiai Umar Said, insyaallah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apa? Dengan mulianya sahabat Sauban itu sebagai sahabat Rasul karena meyakini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya ikhwan Tijani, Thariqah Tijaniyah itu karena menempel dengan sesuatu yang mulia itu Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya mudah-mudahan kita dalam menjalankan amaliyah lazimah wajibah halalah sama Allah dikasih kekuatan. Amin. Dikasih ridho sama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Karena apa? Kalau tidak ada ridho dari guru-guru kita, tidak ada ridho dari orang tua kita, tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan celaka. Karena kalau masalah ridho, nerima
Raditu billah birabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Orang yang udah ciri orang yang udah ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjalankan ketaatan kepada Allah tidak ada sedikit pun rasa malas. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah. Ketiganya, ridha Allah Subhanahu wa taala cirinya Rasul menjalin hubungan kasih sayang dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin. Makanya saya kalau berkunjung kepada saudara saya lebih daripada saudara kandung, kepada akhwat Tijani, saya kalau lapar berani minta makan. Kenapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa? Disatukan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena untuk saat ini kan yang paling itu kan ukhuwah. Banyak orang membahas perbedaan akibat perpecahan disebabkan oleh jarangnya silaturahim. Ketika misalnya jarang silaturahim, timbullah saling prasangka yang tidak semestinya harus kita ungkapkan. Makanya jangan cari perbedaan, cari persamaan. Ketika cari persamaan, cari kebersamaan. Banyak yang sama tapi tidak bersama. Tapi yang bersama pasti mempunyai persepsi bersama. Melihat kepada orang itu apa? Bil mahabbah. Ikhlas menerima kekurangan seseorang sebelum ikhlas menerima kelebihan seseorang. Kalau ikhlas menerima kelebihan sih pada mau gitu kan. Kalau kita berteman, kalau misalnya yang banyak uangnya ya sih gitu kan. Ketika misalnya yang nggak punya uang kan, jangankan menerima, senyum aja kagak gitu kan. Makanya mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa memaafkan orang ketika orang berbuat salah kepada kita. Karena kalau tanpa ukhuwah, karena Allah tidak menciptakan satu tapi Allah untuk bersatu. Ini bukti bersatu. Kita ada di tempat ini bukti bersatu. Ketika timbul fitnah-fitnah akhir zaman saat ini, tahu sendiri, nggak usah dijelaskan dalam media sosial. Kita masih alhamdulillah sama Allah masih dimahfud, masih dipelihara, sehingga tidak pecah belah antara ini dengan ini. Alhamdulillah kita masih disatukan dalam lazimah wajibah hayalah. Kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah selalu dibersatukan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah SAW. Sampai bisa memandang wajahnya Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Karena di surganya Allah tiadalah nikmat surga kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Di surganya Allah tidak ada kenikmatan kecuali memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada surga, tidak ada nikmatnya apabila kita belum bisa memandang wajahnya baginda Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Makanya alhamdulillah ikhwan akhwat tarekat Tijaniyah bisa menjalankan wirid itu sebagian dari ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalnya ikhwan tarekat Tijaniyah tidak wirid sebulan, mau enggak? Saya kasih uang 1 miliar. Jangan dulu tanya saya punya uang apa enggak, mau enggak? Karena apa? Udah menyatu dalam menjalankan wirid lazimah wajibah hayalah itu dengan ruhnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikasih kenikmatan jauh di atas dunia dan isi-isinya. Kita istiqomahkan oleh Allah. Bukan kitanya yang istiqomah, tapi kita dikasih kemampuan, dikasih kekuatan, dikasih madad Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani bisa menjalankan wirid lazimah wajibah hayalah kurang lebih 60 menit dalam sehari semalam. Makanya ikhwan akhwat tarekat Tijaniyah itu apabila lazimahnya dengan sholawat fatih, maka setahun baca sholawat fatihnya 90.000. 100, 150, 250 kali 1 bulan 750 kali setahun 9.000. Makanya kalau udah ada akhwat ikhwat tarekat udah 40 tahun maka telah membaca sholawat fatih 38.000. Bukan untuk bangga-banggaan, bersyukur, udah yakin sholawat itu ibadah yang yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca sholawat fatih 1 kali dengan ikhlas, dengan tahu maknanya, menghadirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca salawat fatihnya penuh dengan akhlakul karimah, apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan membaca Al-Quran 6.000 kali tamatan. Yang membaca Al-Qurannya
penuh dengan tajwidnya nggak benar, baca tajwidnya nggak benar, tidak menghadirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menjalankan apa-apa yang ditugaskan oleh Rasulullah, akhlakul karim. Karena Syekh Junaidi Al-Baghdadi, apabila seseorang ingin diangkat derajat oleh Allah kepada derajat yang paling tinggi, yang pertama harus berbuat baik kepada orang tanpa menunggu balasan baik dari orang. Kebanyakan kan orang, 4 orang tingkatan orang tuh, orang baik sama kita dibalas dengan kejelekan, itu dolim namanya. Orang tuh suka ngasih makanan sama kita, diomongin kejelekannya, dolim orang tersebut. Kalau orang lain berbuat jelek dibalas dengan berbuat jelek, itu sama bodohnya. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu banyak yang mau. Udah umum kalau itu. Tapi muridnya Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani harus bisa ketika orang lain berbuat jelek, tapi tetap kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Karena kata Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, apabila orang lain berbuat jelek kepada kita, sama kita dibalas dengan kejelekan, itu menunjukkan kebodohan. Makanya jangan mengkhianati Thariqah Tijaniyah ini. Tunjukkan akhlak-akhlakul karimah, akhlak-akhlak Syekh Ahmad bin Muhammad Tijaniyah di masyarakat. Jangan sampai menyesatkan Thariqah Tijaniyah. Karena ulah dari akhwat ikhwat Thariqah Tijaniyah itu sendiri gitu. Dolim itu namanya. Makanya mudah-mudahan kita, makanya jangan putus asa. Aduh, gimana ini? Misalnya jauh untuk mempelajari akhlak, banyak yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit yang bisa menjadikan contoh. Makanya, kata Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu, iklan ketahui oleh anda mahabbah wa ta'zim, bahwasanya mahabbah dan ta'zim itu dia akalul qalbi, ialah perbuatan pekerjaan hati. Apabila dari lazimah wajibah hailalah belum bisa takdim ke semua makhluk, belum bisa hormat kepada semua makhluk, maka dhaiful faidah, lemah faidahnya. Makanya apabila seorang ikhwan Thariqah Tijaniyah, apabila misalnya dia udah terima apa enggak auratnya, maka membentuk ta'zim wal mahabbah. Karena apabila kita mencintai seseorang, menerima kelebihannya, menutupi kekurangannya. Apabila kita cinta kepada istri, menerima kelebihan seorang istri, tapi menerima kekurangan seorang istri. Ikhlas terima kekurangan sebelum ikhlas terima kelebihan. Makanya apabila kita misalnya dari sama tetangga, sama saudara, apabila kita sama keluarga istri, itu harus terima ikhlas terima kekurangan dulu. Kayak yang nggak kita punya kekurangan. Kadang-kadang orang lain punya kekurangan, harus cepat-cepat minta maaf sama kita. Giliran kita yang punya salah, orang lain yang harus memaafkan dosa kita. Itu egois. Karena kan manusia ini egois, terlalu memaksakan kehendak, mengatur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah ikhtiar, berdoa kepada Allah, masalah hasil jangan intervensi kepada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menghendaki sesuatu yang Dia kehendaki. Makanya kita bermaksimalkan ikhtiar kita ibadah kepada Allah, kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga dari fitnah akhir zaman. Masa orang sekarang ngaku orang Thariqah, ngaku ahli dzikir, ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang bahaya itu kan menceritakan kejelekan orang, tapi lupa dengan kejelekannya sendiri. Makanya apabila dengan mahabbah menerima kelebihannya, tapi menutupi kekurangannya. Kalau misalnya dengan benci, maka meskipun orang tersebut benar, maka tetap salah. Makanya kata salah satu wali, ketika kita datang ke satu tempat, ketika hidup kita bermasalah, jangan mengharap orang lain cinta kepada kita semua. Karena Allah pun tidak selamat dari fitnahannya manusia. Allah dituduh mempunyai anak, Rasulullah difitnah melaksanakan Isra Mi'raj, maka kita apalagi kita. Makanya jangan selamat. Fokus ke jalan tadi tanpa nengok kiri kanan. Tanpa nengok kiri kanan. Jangan terlalu banyak melihat kesalahan orang. Kalau banyak melihat kesalahan orang, tidak ada ujungnya. Yakin perpecahan itu akan semakin besar. Selama manusia itu tujuannya duniawi, kemasyhuran, popularitas duniawi, uang, maka perpecahan tidak.
Makanya ketika ilmu warruhu minal akdar, membersihkan ruh-ruh kotor-kotor hati. Karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat kiri kanan, tanpa melihat urusan dunia. Makanya dalam kitab hikam Imam Athaillah, kemasuran itu dihindari oleh ahli tarekat itu. Karena semakin masuk bukan semakin enak, semakin tidak bebas dan semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika udah dikasih kemasuran, jangan lupa itu berkatnya wali-wali yang mastur. Makanya siapa tahu yang masturnya di dunia, maka mastur di akhirat. Karena orang-orang yang mastur ini berkat doa-doanya orang-orang mastur. Syamad bin Muhammad At-Tijani, wali yang tersembunyi, wali yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen misalnya populer, melebihi makomnya Syamad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya dengan hal ini mudah-mudahan semuanya dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikasih mudah-mudahan yang meninggal yang kita dihalalkan ini ridho kepada kita. Amin. Karena kalau ridho tanpa ridhonya guru, kita tidak ada apa-apa. Kadang-kadang banyak ketika kita mondok di satu tempat, ketika udah jadi kiai, jadi ulama, melebihi kecerdasannya guru kita, kadang-kadang nggak menoleh, merasa lebih alim. Padahal yang membaca huruf hijaiyah itu guru yang awal. Makanya al-aslu qawiyun. Asal itu adalah kuat. Ketika satu rumah pondasinya jelek tapi ke atasnya bagus, tetap roboh. Makanya pondasi al-aslu qawiyun. Makanya jangan melupakan sanad awal. Ini kebanyakan terjadi di Indonesia seperti itu. Ketika sanad awal dilupakan, merasa lebih dekat dengan orang-orang masyhur, dengan para ulama besar gitu kan. Maka cari guru itu bukan yang terkenal, tapi yang kita kenal. Kalau yang terkenal belum tentu dikenal, tapi yang dikenal udah pasti terkenal. Gitu. Cukup satu patokannya, mengkodam yang nabi kita. Tidak ada misalnya ketika ditampil sama ulama yang lebih alim daripada mengkodam kita, misalnya yang lebih luas wawasannya, misalnya rumusannya kalau lagi pakai jadi 150, enggak tetap 100. Sholat matinya tetap 100 gitu kan. Yang jadi perbedaan itu khilafiyah dalam makosid, mukaddimah. Makanya disitulah fungsinya khalifah. Dalam Jawahirul Ma'ani, khalifah itu membuat rumusan tapi di luar syarat dan rukun Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Yusuf, khalifahan misalnya Syekh Ali Haruzim, khalifahan Syekh Baduzam, itu menciptakan rumus tapi di luar syarat dan rukun. Ikutin aja yang ada gitu. Yang penting istighfarnya 100, wajibnya 30, 50, 112 gitu kan. Satu peran kita. Satu peran dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Makanya harus bersyukur Ipan Khalifah Tijani mendapatkan wirid nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Dari orang nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Siapa nomor 2 itu? Sayyidina Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kalau Thariqah Mujahadah itu kan melalui para sahabat, para tabi'in. Sampai di Thariqah lain itu ketika wali mencapai makrifatnya yang lebih tua, maka bisa mendirikan Thariqah sendiri. Makanya wajar Thariqah Tijaniyah adalah Thariqah mahabbah wa syukur dan tidak boleh merangkak. Karena yang punya otoritas ya Rasulullah SAW. Kalau Thariqah Mujahadah boleh, mau 5, mau 6, mau 7 boleh. Makanya dimulai dari Rasulullah, diakhiri oleh Rasulullah. Makanya ada hadis, ada keterangan bahwa Thariqah di muka bumi ini ada 360. Apabila kita ada di dalam salah satu Thariqah dari 360 itu, insya Allah selamat di dini wa dunia. Itu mungkin yang saya dapatkan sampaikan. Mohon maaf kalau berbicara umur banyak yang lebih tua dari saya. Kalau misal berbicara ilmu banyak yang lebih alim daripada saya. Kalau berbicara nasab banyak yang lebih tua daripada saya. Makanya sebelum saya minta ridho dari yang dihalalkan, saya minta ridho dulu sama yang hadir di sini, sama orang tua. Berhubung yang nyuruh Sohibul Bed, sedangkan tamu itu kan kal mayit gimana disuruhnya. Saya kalau misalnya sama Sohibul Bed suruh pulang sekarang, saya pulang. Kalau misalnya sama Sohibul Bed suruh makan, gitu kan. Kalau ini bentuk ta'zim wal mahabbah. Kalau disuruh bicara, asal satu, saya jangan disuruh kawin dulu. Kasihan yang di rumah gitu ya. Saya tetap tidak mendahului takdir. Kalau cita-cita pengen cuma nungguin nasi. Mudah-mudahan
yang saya sampaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dari Syekh Muhammad bin Yusuf, mendapatkan berkah dari Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, mendapat keberkahan dari guru-guru saya, dari para muqaddam yang lebih dulu menjalankan lazimah lainnya. Mudah-mudahan ada di ridhonya para bicaranya saya di sini bukan untuk menggurui, tapi apa? Untuk ibrahin nafsi, mengasih tahu diri saya sendiri, karena saya tidak mempunyai kapasitas dalam apapun, baik dari segi ilmu, baik dari segi ketorekohan, baik dari segi umur ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya sendiri yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengar. Mudah-mudahan kalaupun ada yang baik itu semata-mata dari Allah, kalaupun ada kekurangan itu dari kebodohan yang menyampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.